Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Koordinator KB Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu beserta PKB Pak Gofarudin Marzuki, dan yang saya banggakan kader TPK Tim Pendamping Keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara pengisian episum bagi kader tim pendamping keluarga. Jadi sebelumnya mohon maaf terlebih dahulu, di tanggal 16 nanti saya tidak bisa hadir, maka dari itu saya bikinkan atau buatkan video tutorial ini. Jadi waktu lalu saya sudah sempat mengirimkan visum kegiatan di grup kita, di grup TPK Kecamatan Lubuk Raja. Di situ tinggal buka saja visum kegiatannya melalui laptop boleh atau melalui HP juga boleh. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa set. Di situ ada visum kegiatan dengan TPK Lubuk Raja, di mana visum kegiatan ini tempat untuk kita mengisi kegiatan kita selama mulai 1 tahun yang lalu. Kemudian kalau TPK Lubuk Raja ini setnya, jika ada kesalahan nama itu bisa dikonfirmasi pada saya di sini, seperti yang dilakukan oleh kader tim pendamping keluarga kita Umi Suryani kemarin. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana caranya untuk mengisi visum kegiatan. Maka kita buka di set visum TPK. Nah, di beberapa waktu lalu ini sudah saya edit, dan di sini sudah ada keterangan Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan berikut koordinator KB-nya sudah saya buat di sini. Nah, yang Bapak Ibu ini buat di sini yaitu yang namanya, yang tulisannya berwarna merah saja, itu yang harus diganti tulisannya. Misal di sini Bapak dan Ibu berdomisili atau sebagai kader tim pendamping keluarga di Desa Batu Marta 1, maka desanya ini diganti menjadi Desa Batu Marta 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dan tulisan merahnya juga tolong diganti menjadi hitam semua. Dan untuk nama tim pendamping keluarga di sini, bidannya atas nama siapa dibuat di sini namanya, kemudian menjadi kader PKK-nya siapa, kemudian kader KB-nya siapa. Ini dibuat, ini set-setnya sesuai dengan per tim. Jadi ini dibuat per tim, bukan satu desa itu satu, tapi satu desa itu satu tim pendamping. Misalnya tim pendampingnya ada 3, di dalam satu desa itu ada 3 tim pendampingan. Maka per tim itu harus membuat episum kegiatan ini dengan nama-nama yang sesuai dengan yang ada di set sampingnya tadi, nama kader tim pendamping keluarga. Jadi kalau jika tidak tahu timnya itu, mohon dilihat di set sampingnya tadi. Kan ada 2 set tadi kan, ada episode kegiatan, ada nama tim pendamping. Kemudian untuk pengisiannya itu diisi dengan sesuai dengan ada nomor. Nah, sasaran pendampingan, di mana sasaran pendampingan itu sendiri ada calon pengantin, ibu hamil, balita atau baduta dengan ibu pasca bersalin. Di mana ini bukan kita pilih satu persatu, namun di dalam satu bulan itu wajib kegiatannya itu sasarannya wajib diisi dengan 4 sasaran ini. Jadi misalnya calon pengantin, nama yang didampingi itu siapa? Kalau calon pengantin itu artinya yang didampingi itu calon suami dan calon istri. Itu dibuat semua di sini namanya. Jadi ada 2. Kemudian ibu hamil hanya nama ibunya saja. Kemudian balita baduta itu sasaran yang didampingi itu nama balita dan badutanya saja. Jika nama ibu hamilnya itu banyak di sini atau jadi namanya banyak di sini, jadi wajib menyertakan, jadi satu set, satu form ini satu sasaran pendampingan. Jadi misalnya di form pertama itu dibuat itu form khusus untuk calon pengantin. Jadi dibuat lagi, di print lagi satu lembarnya lagi khusus untuk ibu hamil. Kemudian di print lagi satu lembarnya lagi khusus untuk balita atau baduta. Kemudian berarti ini 1 bulan ada 4 kegiatan, kemudian 4 lembar. Jadi 1 bulan itu 4 lembar yang harus ini bikin. Kemudian nama sasarannya
dibuat juga di sini nama sasarannya. Untuk calon pengantin, calon suami dan calon istri, ibu hamil, nama ibu hamilnya, kemudian balita atau baduta itu sesuai dengan sasaran balita atau badutanya. Kemudian juga ibu pasca bersalinnya juga dibuat di sini. Kemudian sasaran untuk balita baduta itu sasarannya yang berisiko stunting saja. Saya pikir seperti itu. Kemudian untuk waktu pendampingannya dibuat pendampingannya untuk calon pengantin yang pertama kapan, kemudian calon pengantin kedua kapan, kemudian ibu hamilnya juga dibuat. Kemudian balita, pendampingan untuk balitanya juga dibuat, untuk pendampingan pasca bersalinnya juga dibuat. Di mana tempatnya, misalnya tempat pendampingannya ada di rumah Catin atau di balai desa atau di rumah ibu hamil, kemudian atau di rumah balita atau baduta, kemudian atau di klinik, atau bisa juga di rumah bersalin atau di manapun itu sesuai dengan tempat kegiatannya, dibuat saja di situ. Kemudian juga waktu pendampingan juga dibuat sesuai dengan kapan diadakan pendampingan. Kemudian hasil pendampingannya misalnya calon pengantin, kalau untuk calon pengantin tadi hasilnya itu setelah mendaftar di aplikasi Alsimil katakanlah, maka didapatkan hasil BB itu lingkar lengan sekian, lingkar dada sekian, lingkar kepala sekian misalnya itu. Jadi dibuat hasil pendampingannya di situ. Kemudian disimpulkan bahwa di hasil pemantauannya apa dia ideal untuk melakukan pernikahan atau berisiko tinggi, itu kategorinya. Kemudian juga untuk ibu hamil juga demikian, didampingi hasilnya ibu hamil itu sesuai dengan hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaannya juga disimpulkan apa ibu hamil tadi berisiko untuk melahirkan bayi stunting atau tidak. Kemudian atau ibu hamil tadi itu dia termasuk 4 terlalu atau terlalu muda, terlalu tua, kemudian terlalu dekat, kemudian terlalu banyak. Itu apa termasuk itu atau tidak, kesimpulannya. Kemudian untuk balita atau baduta ini sesuai dengan sasarannya itu yaitu yang berisiko stunting. Nah, untuk yang berisiko stunting itu artinya sasaran kegiatannya itu per bulannya itu dibuat yang berisiko stunting saja. Jadi yang didampingi itu yang berisiko stunting saja. Jadi di sini hasil pendampingannya dengan BB-nya sekian, dengan tinggi badannya sekian, kemudian berat badannya sekian, lingkar lengannya berapa. Jadi dibuat juga kesimpulannya di situ bahwasanya balita atau baduta tersebut berisiko stunting atau tidak dan perlu diadakan pendampingan atau tidak. Nah, untuk ibu bersalin, pasca bersalin juga demikian. Nama sasaran yang dibuat, waktu pendampingan dibuat, tempat pendampingannya, kemudian hasil pendampingannya juga demikian. Jadi hasil pendampingan untuk ibu pasca bersalin itu ibu tersebut melahirkan dengan normal, cacat atau bagaimana. Kemudian berat badan anak saat lahir itu berapa. Kemudian ibu tersebut melahirkan langsung memberikan ASI atau bagaimana, menyusui secara menggunakan ASI atau menggunakan susu formula. Kemudian untuk berat badan anaknya juga dibuat di situ. Kemudian juga yang patut diperiksa di ibu pasca bersalin juga dibuat hasil pendampingannya. Kemudian untuk kesimpulan di situ, ibu pasca bersalin ini tadi mungkin ibu pasca bersalin ini melahirkan dengan normal dan bayinya tidak berisiko atau bagaimana. Nah, untuk foto kegiatan ini tidak usah di sini isinya, tapi bisa saja dilampirkan di belakangnya. Jadi untuk per bulan itu misalnya pendampingan untuk calon pengantin, jadi dibuat judul pendampingan untuk calon pengantin. Nah, kemudian di bawahnya itu dibuat foto-foto dokumentasinya. Kemudian juga untuk lampiran ibu hamil.
Jadi dibuat judulnya, di atasnya pendampingan untuk ibu hamil, kemudian foto-fotonya, kemudian juga untuk pendampingan balita atau berduta misalnya. Jadi dibuat juga di bawahnya itu foto dokumentasinya, pendampingan pada balita atau berduta, kemudian juga untuk ibu pasca bersalin juga demikian. Kemudian di tulisan ini merah kepala desanya dibuat kepala desa apa di sini. Langsung saja desanya, tulis nama desanya di sini, kemudian nama kepala desanya. Dan saya ingatkan kembali bahwasanya yang tulisan merah ini tolong diganti menjadi hitam. Demikianlah tutorialnya saya buat. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin tidak dimengerti atau dipahami, mohon ditanyakan secara langsung atau bisa ditanyakan juga di kolom komentar. Kenapa video ini saya bikinkan di YouTube? Karena tidak memungkinkan untuk saya mengirimkannya itu melalui video, karena mengingat space memorinya besar, kemudian videonya terlalu panjang. Demikianlah tutorial ini saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.